Baik, sekarang kita teman-teman masuk ke masalah fase dakwah. Karena tadi sudah kita terangkan ada surah Al-Muzammil, ada Muddathir, ada Muzammil. Kan jelas ayatnya ya. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Nah, disuruh Nabi SAW menyampaikan dakwah. Turunlah beberapa hukum-hukum syariat. Walaupun teman-teman sekalian fase dakwah Nabi SAW 13 tahun di Mekah dikenal dengan fase Makkiyah. Dan ada 10 tahun di mana dikenal dengan fase Madinah. Ya, kalau ayat dikatakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya, kan? Kalau teman-teman baca dalam Al-Quran terjemahan ada ayat-ayat Makkiyah, maksudnya ayat yang dari kota turun di kota Mekah dan atau fase Mekah, dan ayat-ayat Madaniyah berarti yang turun di Madinah. Umumnya ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berisi tentang kisah-kisah umat sebelum kita, kan? Kisah-kisah tentang surga dan neraka, siksa kubur. Gitu. Ini semua isinya itu, peringatan-peringatan seperti ini. Jadi belum mencakup hukum-hukum syar'i, kecuali sebagian kecil. Kalau ayat-ayat Madaniyah yang di Madinah itu semuanya hukum. Seperti kita tahu tahun 2 Hijriah, nanti kita pelajari tahun 2 Hijriah mulai ada puasa Ramadan, mulai ada perintah-perintah jihad, ya, mulai ada perintah di masa Madinah haji, ya, dan umroh sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak yang terjadi di hukum-hukum Madinah itu. Baik, kita mulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi dan kita insya Allah juga akan terangkan dakwah terang-terangan. Setelah turun surah Al-Muzammil, Nabi SAW mulai berdakwah, dan pada paling awal beliau dakwahi adalah istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah tidak ragu, kemudian langsung menerima Islam dan ia wanita pertama yang menganut Islam. Kemudian Nabi SAW mendatangi anak angkatnya, tadi saya sempat singgung namanya Zaid bin Harithah, ya, atau sahayanya. Beliau seorang budak yang dihadiahkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi SAW pada saat menikah. Sebelum Zaid bebas, sebelum masuk dalam keterbudakan, tadi kalau masih ingat ceritanya, beliau adalah anak kepala suku, gitu kan? Dan ayahnya bernama Harithah. Kemudian suku Harithah dan suku lain berperang, lalu kemudian kalah. Pada saat kalah, Zaid ditawan oleh musuh, kemudian diperjualbelikan di pasar sampai tiba di pasar Mekah, dibeli oleh Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi SAW. Harithah mendengar, cari tahu anaknya di mana, sampai mendengar kalau itu ada di tangan Nabi SAW, di tangan seorang tokoh Mekah namanya Muhammad. Belum Nabi jadi Nabi ini kan. Kemudian dia datang dan berkata, hai Muhammad, anak saya Zaid ini adalah orang yang bebas, bukan budak. Berapapun kau minta tebusannya saya akan bayar. Karena dia orang bebas dulu, suku saya berperang dan kalah. Kata Nabi SAW, tidak usah bayar, tanya Zaid. Kalau Zaid pilih kamu, silahkan, dia bebas. Kalau dia pilih saya, kau harus bisa menerimanya. Kata Harithah, baiklah, datanglah kepada, kata dia, sangat bijaksana. Lalu dia datangi anaknya, hai Zaid, tinggal kau pilih saja ayahmu, kau akan kembali kepada sukumu, kau akan menjadi pengganti ayahmu menjadi kepala suku. Muhammad sangat bijaksana. Atau kau pilih Muhammad tetap dalam keterbudakan. Kata dia, tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mendahulukan atau mengedepankan siapapun atas Muhammad. Dalam riwayat lain dikatakan, aku tidak akan mendapatkan siapapun yang berperilaku seperti baiknya Muhammad padaku. Jadi sampai kebaikan ayahnya pun dia lupakan, gitu kan? Karena baiknya Nabi SAW. Dan ulama mengatakan ini tentu ada hikmah-hikmah syar'i, ya. Ada hikmah syar'i. Ini bukan masuk dalam bab durhaka dengan orang tua, tidak. Karena Zaid bukan niat durhaka. Zaid niat untuk menerima pilihan dari ayahnya. Ikut sama Muhammad tetap budak, atau kau ikut saya menjadi anak kepala suku. Jadi dia tidak menolak ayahnya, tapi dia disuruh pilih. Maka dia lebih memilih tinggal bersama Nabi SAW. Dari semenjak kisah itu maka Zaid diganti namanya dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad, sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah sekali-kali bapak seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat tadi ini teman-teman melarang penisbatan nama selain ayah sendiri pada seseorang. Makanya Zaid dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah. Dan saya sudah sebutkan tadi, termasuk tidak boleh istri mengganti nama ayahnya, walaupun ayah itu orang kafir. Kita tahu Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur, tapi Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Jelas tetap aja. Khattab, ayahnya Umar, setahu saya meninggal dalam keadaan kufur, maka Umar bin Khattab tetap nisbat namanya. Dan banyak yang lain seperti itu, banyak yang lain, ya.
Yang memang mereka meninggal dalam keadaan kufur tapi tidak ada penghapusan penisbatan nama. Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah tumbuh di rumah Nabi SAW dan pada saat perintah dakwah datang dia langsung beriman pada risalah Nabi SAW dan dialah sahaya pertama yang masuk Islam setelah tadi Khadijah adalah wanita pertama. Kemudian orang yang ketiga yang masuk Islam adalah sepupu Nabi SAW yang diambil oleh Nabi SAW tinggal di rumahnya namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini ada kisahnya sendiri. Nabi SAW dulu, sebagaimana saya ceritakan teman-teman pada saat Abdul Muttalib kakeknya meninggal di umur 8 tahun, maka Abu Talib mengambil Nabi SAW dan tinggal di rumahnya sampai menikah dengan Khadijah. Dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun tinggal bersama Abu Talib. Tetapi setelah dia berbisnis SAW di umur 21 tahun, beliau sudah mulai membantu pamannya. Sudah tidak lagi bergantung gitu kan. Dan ada cerita yang sampaikan kalau masih ingat, baginda Nabi SAW adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Di rumah Abu Talib karena sibuk mengurus dari suku Abdiddar mengurus Ka'bah, kalau dia punya uang sedikit dihabisin untuk mengurus Ka'bah gitu kan. Jadi dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Jadi kalau siapin makanan, dikeroyokin sama anak-anaknya yang cukup banyak. Maka Nabi SAW tidak ikut-ikutan, tidak pernah berebut makanan di situ. Akhirnya kata Abu Talib kepada istrinya, kalau kau siapin makan, buatkan sendiri buat Muhammad, karena Muhammad tidak berebut sama mereka. Kadang-kadang Nabi SAW sampai berhari-hari kelaparan karena tidak dapat makanan. Nah, untuk membalas jasa pamannya sekarang setelah beliau menikah, sudah punya kemampuan, beliau mendatangi pamannya yang lain bernama Abbas, yang nanti masuk Islam radhiyallahu anhu, ayahnya Abdullah bin Abbas ya. Dia mengatakan, wahai paman, kayaknya pamanku yang satu Abu Talib, kita tahu keadaannya, anaknya banyak, keadaan ekonominya miskin. Bagaimana kalau kita ambil anak-anaknya, supaya anak-anaknya meringankan bebannya Abu Talib. Kata Abbas, pemikiran yang bagus. Abbas bilang, Muhammad SAW mengatakan, saya ambil satu, anda ambil satu, siapa ambil satu, keluarga bagi deh, kita hidupkan. Tetap dia bertemu sama ayahnya, tapi kita yang biayai hidupnya, tinggal serumah dengan kita. Maka pada saat itu mereka menyampaikan hajatnya kepada Abu Talib. Abu Talib mengatakan, kalau kalian meninggalkan untuk saya Aqil ini anak tertuanya, maka yang lain silakan ambil, nggak masalah. Yang penting Aqil tinggal bersama saya. Maka Nabi SAW pun memilih Ali bin Abi Thalib. Dan ini satu karunia yang besar sekali dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana dia hidup di rumah Nabi SAW, di rumah kenabian. Ya. Dan nanti Nabi SAW pun juga menikahkan dia dengan anak Nabi SAW, Fatimah yang sudah masyhur tentunya. Kemudian setelah selesai itu Nabi SAW juga mengajak anak-anaknya sendiri. Semua perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu anhunna, mereka semua langsung terima kenabian ayahnya. Lalu Nabi SAW tidak menunda, subhanallah. Di hari itu juga, dan ini ciri orang beriman, kalau sudah tahu kebenaran, sudah tahu dalilnya, sampaikan. Jangan ditunda, kita nggak tahu umur. Sampaikan tentang sholat, sampaikan tentang apa saja yang sudah kita jelas ilmunya, nggak salah, sampaikan saja. Karena itu jadi amal jariah buat kita, dan ilmu itu adalah amal jariah yang luar biasa. Karena sekali kita ajarkan ke orang, dia faham sampai mati tuh. Dia amalkan atau tidak amalkan, minimal dia sudah faham. Apalagi kalau diamalkan sama dia, apalagi kalau diajarkan ke orang lain. Maka Nabi SAW langsung keluar rumah dan menemui sahabat paling terdekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar julukannya, kunyanya, tapi namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat luar biasa. Datanglah Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, saya adalah utusan Allah, telah datang wahyu, datang begini, diceritain semua. Kata Abu Bakar, ya engkau adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Spontan. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak Islam. Maksudnya bukan Khadijah, bukan Ali, bukan Zaid, bukan tadi orang-orang yang pertama. Setelah Abu Bakar, tidak ada orang yang aku ajak setelah Abu Bakar masuk Islam kecuali bertanya. Melainkan Abu Bakar tidak pakai bertanya, langsung saja syahadat.